Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, tidak ada yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan sehingga dapatlah kita melaksanakan tugas kita dengan baik sebagai seorang mahasiswa. Dan tak lupa kita ucapkan salam dan taslim kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Dan video kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara membuka dan menutup pembelajaran dalam sebuah kelas sebagai calon guru nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak meminta dulu untuk membaca doa. Mana ketua kelasnya? Silahkan dipimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Bapak absen dulu ya. Baik. Kemarin kita telah belajar tentang apa itu perkembangan. Dan saya akan bertanya kepada kalian semua. Adik-adikku, apa itu perkembangan? Betul. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi sepanjang hidup individu, baik secara fisik, moral, emosional, maupun sosial. Proses perubahan individu terjadi dengan unik dan berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini dikarenakan oleh berbagai faktor. Ya, poin utama hari ini, pembelajaran kita hari ini adalah faktor. Ya, faktor yang mempengaruhi perkembangan. Karena kemarin kita telah belajar perkembangan, jadi hari ini, materi hari ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan itu sendiri. Dan sebelum saya menjelaskan apa itu faktor-faktor perkembangan, Bapak meminta kepada adik-adik untuk memperhatikan dan menyimak apa yang saya jelaskan nantinya. Karena setelah saya menjelaskan, saya akan bertanya kepada kalian apa-apa yang telah saya jelaskan dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu sendiri. Dan silahkan diperhatikan. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor dari dalam diri seseorang. Faktor internal dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah faktor genetik. Genetik ini adalah pembawa sifat dari lahir atau dari orang tua yang meliputi sifat, bentuk tubuh, tinggi badan, dan warna kulit. Jadi jika seseorang memiliki gen tinggi badan di atas 2 meter, maka akan melahirkan anak yang sama. Begitupun dengan warna kulit. Jika orang tua memiliki kulit hitam ataupun putih, akan melahirkan anak yang sama. Yang kedua adalah faktor fisiologis. Ini adalah berbicara tentang masalah kesehatan fisik, yaitu masalah bentuk tubuh, warna kulit. Jadi kita tidak boleh membandingkan bentuk tubuh, perkembangan pertumbuhan seseorang sama warna kulit seseorang. Jadi kita tidak boleh membandingkan karena itu sudah ada dalam fisiologis. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor psikologis, yaitu yang meliputi hormon, kecerdasan, motivasi, sikap, dan bakat. Keempat adalah faktor asupan gizi, dan ini sangat perlu dalam proses perkembangan, yaitu asupan gizi, makanan-makanan yang dikonsumsi, apakah sehat atau tidak. Kalau kita mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, maka pertumbuhan, perkembangan kita akan membaik. Dan begitu pula sebaliknya, jika kita mengonsumsi makanan-makanan yang beralkohol atau tidak sehat, maka itu sangat berpengaruh dalam perkembangan kita. Yang kedua adalah faktor eksternal. Yang tadi adalah faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Faktor internal dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah faktor biologis. Dalam konteks ini berbicara tentang kebutuhan primer atau kebutuhan pokok dan berawal dan pertama kali dari orang tua biasanya. Kemudian faktor psikis, yaitu keamanan, cuaca di sekitar. Jadi kalau misalkan di sekitar itu aman, baik, tentram, damai, maka akan mempengaruhi perkembangan seseorang itu akan baik pula. Dan jika sebaliknya, jika daerah itu kotor, terjadi peperangan, pembunuhan, itu akan menekan pertumbuhan psikis seorang anak.
Dan yang ketiga adalah ekonomi atau status sosial. Jadi ini sangat penting dalam perkembangan seseorang. Itu masalah ekonomi atau status sosial. Karena dalam belajar, dalam hidup kita juga perlu yang namanya biaya. Keempat adalah budaya atau kultural. Jadi budaya yang datang dari luar itu sangat berpengaruh pada perkembangan seseorang. Kemudian adalah yang kelima adalah faktor religius, yaitu masalah keagamaan. Itu juga sangat berpengaruh dari agama yang datang dari luar, aliran-aliran yang datang dari luar itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan atau perkembangan pada seseorang. Kemudian yang keenam adalah faktor lingkungan. Ya, kita sudah mengetahui kalau lingkungan itu sehat, damai, dan tidak ada kotoran, itu sangat membantu perkembangan seseorang. Tapi jika sebaliknya, maka itu juga akan menekan pertumbuhan seseorang. Baik, sampai di sinilah penyampaian saya. Nah, sampai di sinilah yang saya sampaikan, yang saya terapkan. Kalau ada yang belum dimengerti, silahkan bertanya. Ayo, silahkan bertanya. Baik, sampai di sini pembicaraan kita. Kalau ada yang belum dimengerti atau belum dipahami, silahkan bertanya. Baik, karena adik-adik sudah mengerti apa yang telah saya sampaikan, dan mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik daripada yang sekarang ini. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.